Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teori Bilangan, Filsafat, dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes MPD. Di sini, saya akan sedikit memaparkan tentang surat Al-Kahfi dan membacakan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Al-Kahfi merupakan surat ke-18 dan tergolong ke dalam surat Makkiyah dalam Al-Quran dengan total sebanyak 110 ayat. Surat Al-Kahfi memiliki arti penghuni-penghuni gua. Di dalamnya termuat 4 kisah yang dengan merenunginya mampu mengantarkan kita kepada 5 pelajaran penting dalam kehidupan. Kisah pertama adalah kisah Ashabul Kahfi, yang berarti para penghuni gua. Kisah ini dimulai pada ayat ke-9 sampai ke-26. Akan tetapi, inti kisah ini terdapat di ayat 13 dan 14. Mereka adalah para pemuda yang beriman, yang teramat sadar bahwa masa muda adalah masa berkumpulnya dua kekuatan, yaitu kekuatan fikriyah atau pemikiran dan kekuatan jasadiah atau fisik. Sehingga alangkah naif dan bodohnya bila dua potensi ini diabaikan dan dibiarkan berlalu tanpa makna berarti. Lihatlah Ashabul Kahfi. Sebelum mereka mengasingkan diri ke gua demi menjaga dan mempertahankan akidahnya, mereka dengan kekuatan itu digunakan untuk menyuarakan kebenaran dan menegakkan kalimat tauhid, sekalipun konsekuensinya harus berhadapan dengan kelaliman penguasa. Ringkasnya, pelajaran penting dari kisah ini adalah pemuda dan iman, karena kepemudaan akan menjadi sia-sia, tak berarti tanpa adanya iman yang membingkai dua kekuatan yang ada padanya. Kisah kedua yaitu mengenai Sahibul Jannatain, yaitu pemilik dua kebun. Kisahnya dimulai dari ayat ke-32 sampai ayat ke-44. Intisarinya terdapat di ayat ke-35 dan ke-36. Maksudnya, pemilik dua kebun itu jatuh pada kekafiran karena keingkarannya akan nikmat Allah atasnya, dan tidak beriman kepada hari kiamat. Tak heran bila ia merendahkan saudara muslim yang menasehatinya agar bertaubat, kembali kepada Allah, penguasa tunggal atas segala sesuatu. Kisah ini mengajarkan kepada kita pentingnya harta dan iman. Betapa harta akan menjadi musibah, malapetaka yang menghinakan pemiliknya di dunia dan di akhirat bila iman tidak mewarnai visi dan misi mencari harta. Kisah ketiga adalah Musa alaihissalam menuntut ilmu kepada Khidir alaihissalam. Tepatnya adalah perjalanan Nabi Musa alaihissalam dalam mencari hakikat ilmu dan berguru kepada Khidir alaihissalam yang dimulai dari ayat ke-60 sampai ayat ke-82. Inti dari kisah ini bahwa ilmu itu milik Allah, dan Allah memberi ilmu dan memuliakan manusia dengan ilmu bagi siapa yang ia kehendaki. Karena itulah, betapa tidak layaknya setiap yang diberikan ilmu merasa sombong, merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih berilmu dari yang lain. Sejatinya, ketundukan dan keimanan kepada Allah yang ilmunya meliputi segala sesuatu harus menjadi karakter utama orang yang berilmu. Menjadi seorang yang semakin tawadhu, ridho, dan tawakal atas apa yang menjadi ketentuan Allah atasnya. Karena itulah, pelajaran dari rangkaian kisah ini adalah pentingnya ilmu dan iman. Betapa ilmu tanpa iman bagaikan memelekkan mata dalam kegelapan tanpa sedikit pun cahaya. Bagai pisau yang berada di tangan orang yang tak berakal, berbahaya dan sangat berbahaya. Rakyat semakin miskin dan menderita, etika dan moral semakin terkikis, keamanan semakin menipis bila dirunut akarnya adalah ulah sebagian manusia yang pintar namun tidak beriman kepada Allah.
Terakhir adalah kisah Zulkarnain, yang berarti pemilik dua tanduk. Kisah ini dimulai dari ayat ke-83 sampai ayat ke-98. Intisari kisah ini ada di ayat 86 sampai ayat 88. Pelajaran yang bisa digali dari kisah Zulkarnain adalah pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang bertauhid, yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan kekuasaan adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bukan ajang euforia, pamer harta, merasa memiliki setara tinggi di mata manusia, apalagi ajang kesombongan. Dengan kesadaran akan hak dan kewajiban, penguasa dilandasi nilai-nilai iman dan Islam, akan terjadi keadilan dan sebab tersebarnya kebaikan. Karena itulah menjadi pemimpin bukan tercela, bukan musuh yang harus dijauhi oleh umat Islam, bahkan ia menjadi salah satu ciri hamba Allah yang Ar-Rahman, yaitu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa dalam upaya menegakkan risalah Islam dan dakwah. Ciri ini tertuang di surat Al-Furqan ayat 74, bahwa ciri hamba Allah Ar-Rahman adalah yang selalu berdoa agar Allah menjadikannya pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, pelajaran pentingnya adalah kekuasaan dan iman. Tanpa iman, kekuasaan akan melenceng dari sifat asalnya, yaitu melindungi dan mengayomi. Sebaliknya, menjadi binatang buas yang siap menerkam siapa saja yang menghalangi kepentingan kekuasaan itu. Nah, surat Al-Kahfi juga memiliki keutamaan yang tersembunyi berdasarkan hadis. Salah satunya seperti yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, cahaya akan menerangi di antara dua Jumat itu." Hadis riwayat Al-Hakim. Selain itu, keutamaannya adalah disinari cahaya antara dia dan Ka'bah dan terlindung dari Dajjal. Bagi Anda yang ingin mengamalkannya, bisa dengan membaca 10 ayat pertama yang juga disebutkan sebagai ayat utama dalam surat Al-Kahfi. Kemudian, di sini saya akan membacakan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san sadida min ladunhu wa yubassiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburaj kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asyarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laya'iluna ma'alaiha sa'idan zuruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Id awal fityatu illal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.